teman-teman semua, ketemu lagi dengan Tim Bob. Wow, sahabat Bob, Inter menang. Agak lain Inter kita nih sahabat Bob, luar biasa. Inter plus 15 poin sesuai prediksi kita sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, pertandingan tadi pagi luar biasa dan kita melawan tim yang sangat disiplin dan mereka juga menurut gue sangat luar biasa. Mereka rapi sekali permainannya, tetapi intinya adalah bagaimana hasil akhirnya. Banyak yang memperdebatkan bla bla bla, inilah apalah, kita tidak perlu itu. Terus masalah kontroversi wasit lah macam-macam. Tapi yang paling penting adalah Inter bisa melalui pertandingan tadi pagi. Selamat buat Inzaghi dengan penampilan melatih 300 pertandingan di Serie A dan ini adalah kemenangan ke-179. Dan selamat juga buat Aslani akhirnya mencetak gol pertama di Serie A untuk tim Inter. Dan juga selamat buat Sanchez yang mencetak gol pertamanya di musim ini di Serie A. Luar biasa sahabat Bob, jadi kita nikmatin kemenangan ini. Tiba-tiba kok gua dingin sahabat Bob, dingin di puncak sahabat Bob. Gua sampai lupa pakai jaket, tapi sudahlah, nggak apa-apa. Ini luar biasa banget ya. 15 poin dan tinggal 11 pertandingan lagi sahabat Bob. Ada 33 poin. Apakah Inter akan mampu memaksimalkan semua poin itu? Kalau itu bisa terjadi, Inter akan mengumpulkan 105 poin. Sekarang Inter sudah mencapai 72 poin. Sementara kemarin 72 poin ditutup di musim lalu. Itu di semua pertandingan. Sekarang masih ada sisa 11 pertandingan lagi. Inter sudah mendapatkan 72 poin. Beda dengan Juventus 15 poin dan AC Milan kakak tiri kita beda 16 poin. Ini dia sihir dari Inzaghi, bagaimana menyihir pemainnya, dan ini bagaimana Naga meluluh lantahkan si Genoa. Ya, langsung ditelan sama ularnya si Inter sahabat Bob. Luar biasa. Jadi kita happy banget. Gua bahkan semalam gua bangun jam 2:30 dan setelah pertandingan gak bisa tidur. Gua lihat berita, gua lihat yang lagi viral di Italia. Ini luar biasa. Jadi memang penampilan Inter tidak seperti biasanya karena pasti kecapean sahabat Bob. Dalam seminggu bermain 3 kali. Nah, ini kan luar biasa. Jadi bagaimana Inzaghi bisa memanage pemainnya dan pemainnya juga bisa memerankan peranan mereka. Bastoni yang absen karena kartu kuning, di Augusto penampilannya sangat luar biasa. Steven De Vrij juga luar biasa dan ini belum ada istirahat nih orang. Pavard memang tidak seperti biasanya, akhir diganti dengan Bisek. Dan Dumfries juga tidak seperti biasanya dan kena kartu kuning babak kedua langsung diganti. Di Marco diganti oleh Acerbi dan di lini tengah tidak ada yang diganti sahabat Bob. Barella terus, si Mkhitaryan, si GPS Man dan Google Man terus. Dan Aslani juga menampilkan penampilan terbaiknya. Bahkan Aslani di babak pertama umpannya 100% sukses sahabat Bob. Ini juga golnya juga luar biasa dan Sanchez juga luar biasa. Akhirnya juga si Sanchez diganti Arna Taufik dan Thuram menggantikan Lautaro Martinez sahabat Bob. Ini luar biasa. Bagaimanapun kita harus akui selamat juga buat timnya Gilardino yang merepotkan Inter. Kita pikir kita akan gampang menang 4-0. Tidak seperti itu Ferguson. Agak lain memang Inter kita ini. On the way bintang kedua. Bukan kita takabur, tetapi sedikit lagi. Dan bahkan Inzaghi juga bilang, kita masih punya waktu 2 bulan lagi ke depan. Jadi tetap membumi dan tetap rendah hati. Nah, kalau kita lihat pertandingan tadi pagi, inilah yang disebut namanya berjuang bersama, menderita bersama. Ini benar-benar Inter di babak kedua, energinya mulai terkuras. Tidak seperti biasanya. Udah mulai kelelahan, Aslani juga kehilangan bola. Ya, kalau kita lihat
golnya si Vasquez kan dari rebutan bola dari kaki dia gitu. Tapi ya sudahlah. Yang penting bagaimanapun kita sudah menang, boleh aja mengkritik, tetapi kita tetap memberikan kesan yang positif karena Inter sudah memenangkan pertandingan Serie A 9 kali berturut-turut dan semua kompetisi adalah 12 pertandingan. Ini tiada kata, kita harus merayakannya, sahabat Bob. Gua minum dulu ya, biar kita rileks. Luar biasa, seger dan juga mata gua makin segar. Tapi kalau mau segar, kopi. Nah, semalam kopi yang gua kirimkan ke Somers tidak diminum karena dia juga harus berjuang. Ternyata si Sommer tadi pagi tidak gabut, sahabat Bob. Harus menyelamatkan sundulan dari Retegui dan beberapa peluang-peluang dari pemain Genoa. Luar biasa, sahabat Bob. Jadi memang kita akan mengalahkan Bologna, tetapi kita nikmati dulu kemenangan ini, nikmati dulu di puncak dingin, dan ini sejarah buat Inzaghi dan Inter, sahabat Bob, luar biasa. Semoga terus seperti ini. Nah, kita akan berbicara sedikit bagaimana bintang Albania emosionalnya usai mencetak gol pertama untuk Inter Milan, dan itu terjadi di Giuseppe Meazza. Mencetak gol di San Siro sesuatu perasaan yang istimewa. Penampilannya juga luar biasa, dan gua jujur melihat dia 3 kali starter, dia sudah mulai menemukan ritmenya. Ini yang gue bilang, kalau seseorang dikasih kesempatan seperti Sanchez, Arna Taufik, mereka membuktikan diri. Inilah hebatnya Inzaghi. Siapapun yang bermain, mereka akan memberikan jiwanya, memberikan rohnya. Ini yang luar biasa dari Inter. Jadi asal mereka mendapatkan jam bermain, mereka akan membuktikan diri, sahabat Bob. Ini salah satu adalah Asllani. Asllani menunjukkan ketenangannya seorang pencetak puluhan gol untuk menunggu momen yang tepat. Dan dia menunjukkan teknik hebatnya dengan penyelesaian jeger gol. Ini luar biasa. Bagaimana Lautaro dikejar sama backnya, tetapi Asllani gelandang bertahan masuk ke kotak penalti dan menendang jeger. Luar biasa. Selamat buat Asllani. Dia tampil apik, membantu timnya dan melihat hasilnya. Yang jelas adalah Asllani berkata, dia mendedikasikan gol ini untuk keluargaku dan untuk orang-orang ini. Mereka semua berlari memelukku, kata dia. Karena saya sudah lama menantikan gol ini. Saya penggemar beratnya Inter, sahabat Bob. Jadi tidak salah, kemarin Inzaghi terus menahan Asllani dan tidak mau meminjamkannya. Dan sekarang terbukti dengan cederanya Hakan, Asllani berkontribusi luar biasa. Mencetak gol di depan San Siro adalah perasaan yang istimewa. Dia menyebut kemenangan sebagai kemenangan yang penting. Mereka adalah tim yang bagus, yang meraih banyak poin. Gol yang kami kebobolan tentu saja bisa kami hindari. Ada rasa lelah, namun yang terpenting adalah mendapatkan 3 poin. Sekarang kami harus memikirkan tentang Bologna. Kami harus pergi ke sana dan memiliki rasa lapar untuk meraih 3 poin lagi. Selamat Christian Asllani. Dan semalam ya seperti biasa di gua, kalau di grup Bung Bob selalu ada giveaway pertandingan Inter. Selalu gua memberikan jersey untuk giveaway-nya karena telah mensupport gua, sahabat Bob. Tapi ternyata tidak ada yang benar. Semoga nanti di pertandingan Bologna ada yang mendapatkan giveaway dari Bung Bob. Nah, terus dia juga, si Asllani ini gimana? Asllani mengatakan dia berbicara tentang si Sanchez. Dia adalah pemain kelas atas. Kami berlatih bersama dan setiap hari. Dia penting bagi kami baik di lapangan maupun di luar lapangan. Si Asllani berbicara tentang Sanchez. Kami harus mengucapkan selamat kepada Genoa. Cara mereka bermain menyebabkan banyak masalah bagi kami. Ini gentleman banget, benar gak? Itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Kemenangan ini lebih berarti. Tentang gol Asllani, untungnya akhirnya tercapai. Tapi kemenangan lebih penting daripada rekor pribadi.
Di babak kedua kami kebobolan, mungkin sedikit menurun. Kami tidak mampu melakukan serangan balik seperti yang biasa kami lakukan. Luar biasa si Aslani, semoga terus bisa memberikan kontribusi. Dan kalau Hakan cedera, dia bisa menjadi kartu asnya Inzaghi. Tapi kita akan menunggu si Pratesi dan Hakan untuk bermain melawan Bologna karena mereka juga perlu istirahat, Aslani dan juga Stefan de Vrij. Pelatih Inter Milan memberikan pujian kepada Aslani. Dia sangat berharga bagi kami. Banyak pujian yang harus diberikan kepada Aslani, kata Inzaghi. Dia memainkan 3 pertandingan dalam kurun waktu seminggu dan sangat berharga bagi kami. Inzaghi di Lecce adalah pertandingan yang intens dan kemudian dia bermain melawan Atalanta dan Genoa dan dia membuktikan diri. Saya ingin memujinya depan umum karena dia pantas mendapatkan pujian tersebut. Mengenai kebugaran David, Pratesi dan Hakan, Inzaghi mengatakan saya berharap mereka dapat pulih melawan Bologna. Dalam 3 pertandingan berikut, saya membutuhkan semua pemain yang tersedia karena kita akan menghadapi Bologna, Atletico Madrid, dan Napoli yang juga sudah mulai ganas kembali. Terus mengenai Pratesi kan akhirnya nggak bisa masuk karena ada nyeri dan dia bilang begini, dia menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan, kata Inzaghi. Menyadari masalah fisiknya, dia memberikan tanda-tanda positif pada latihan, namun memutuskan untuk tidak mengambil resiko apapun. Akhirnya, Mkhitaryan dan Barella bermain 90 menit. Gila men, ya. Pratesi, Energizer Man tidak bisa main, tetapi masih ada Google Man dan GPS Man yang bisa mengontrol permainan Inter. Terus, apakah nasib Inter kini ada di tangan mereka? Jelas, kata Inzaghi. Kami unggul 15 poin dari Juventus. Gila men. Dan 16 poin dari AC Milan. Gila men. Tapi kami sudah lama berkecimpung di sepak bola. Kami tahu ini akan sulit dan kami punya banyak pertandingan yang berdekatan. Jadi tetap membumi. Jadi nggak ada Inzaghi itu merasa jumawa, merasa sombong. Tidak ada gitu loh. Padahal kita butuh 19 poin untuk memenangkan Scudetto, sahabat Bob. Jadi sebenarnya udah deket. Tapi itulah Inzaghi, para pemainnya tidak ada yang sombong dan songong, sahabat Bob. Luar biasa. Selamat sekali lagi buat Inzaghi. Si sihirnya benar-benar menyihir semua Serie A. Semoga menular ke Liga Champion. Dan ini dia yang istilahnya bukan gabut semalam ya, si Somers. Dia bilang masih banyak laga tersisa untuk dimainkan. Dan akhirnya semalam dia tidak clean sheet, tapi tidak masalah. Yang penting buat Somers adalah tim. Mengenai perburuan gelar, Somers mengakui, kami tentu berada dalam situasi yang baik. Tapi kami memikirkan 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Jadi jawabannya sama. Ini udah sistem banget nih pemain-pemain Inter. Pertandingan sulit menanti kami pada hari Sabtu melawan Bologna. Kemudian ada Napoli dan Liga Champion di Atletico Madrid. Semua pertandingan sulit, tapi kami ingin meraih poin sebanyak mungkin. Dan melihat sejauh mana kami bisa melangkah. 2 gol yang kami cetak di babak pertama sangatlah penting melawan Genoa. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit. Mereka adalah tim yang bagus, yang dalam performa bagus. Tapi ya bagaimanapun Retegui akhirnya tidak bisa, cuma 1 punya peluang dan lainnya dimatiin. Stefan de Vrij benar-benar dan Gudmundsson juga bagus, tetapi mereka tidak berkutik untuk mencetak gol ke gawang Inter. Hanya Vasquez backnya yang mencetak gol dari luar kotak penalti di menit 54. Tapi tidak penting, yang penting adalah Inter 3 poin. Gila men. Agak lain memang Inter kita ini. Happy banget gua sahabat Bob. Nah, Inter Milan menetapkan kecepatan lebih tinggi di Serie A dibanding tim pemecah rekor tahun 88-89. Dari segi sejarah hanya sedikit musim dalam sejarah Inter menonjol seperti musim tahun 88-89. Musim itu Nerazzurri memenangkan gelar dengan total poin yang memecahkan rekor. Akankah di musim ini Inter juga bisa memecahkan rekor tersebut? Semoga. Tapi yang paling penting, kunci yang paling utama adalah bintang kedua, sahabat Bob. Jadi jersey ini akan bertambah bintangnya dan sekarang on the way menuju ke sini. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Nih luar biasa.
Semoga terus benar-benar Inzaghi bisa membuat timnya selalu konsisten. Dan jangan kita lupakan selamat buat Sanchez. 3 kali bermain, melawan Lecce, memberikan assist, melawan Atalanta, memberikan assist, melawan Genoa, memberikan assist dan gol. 4 kontribusi dia di 3 pertandingan terakhir. Luar biasa. Semoga Sanchez terus bisa membuktikan diri. Ini yang dibilang. Selalu gue bilang, jangan pernah ngebully pemain. Wah, bla bla bla, udah habis bapuk lah. Beri dia kesempatan waktu bermain. Buktinya apa? Dia selalu memberikan kontribusi, dan kemarin terakhir yang waktu Pratesi mencetak gol itu umpan dari dia, dan tadi juga golnya si Aslani itu juga berkat Sanchez, men. Ini luar biasa. Dan bahkan Inter Milan bisa memberikan kejutan perpanjangan kontrak 1 tahun lagi untuk si Sanchez. Kemarin dia jarang bermain dan dia juga merasa kurang nyaman, tetapi kesini-sini Inter perlu rotasi pemain, perlu merangkul semua pemain, dan inilah hebatnya Inzaghi. Dan ternyata Inter memikirkan untuk musim depan Sanchez akan diperpanjang kontraknya. Ya, kita nggak tahu apakah gajinya sepakat dengan segitu atau diturunkan, kita nggak tahu. Tapi kalau gue sepakat, jujur aja, mau Sanchez atau Korea yang balik ke Inter, gue lebih memilih Sanchez gitu loh. Korea juga di Marseille main sampai hari ini tidak memberikan dampak apa-apa, belum mencetak gol dan juga belum memberikan assist, dan juga cedera lagi. Nah, jadi ini kita bersyukur banget Sanchez dan juga Arnautovic yang jago membuka ruang juga luar biasa, dan si Arnautovic juga punya peluang dan itu dimentahin oleh si Martinez, kipernya Genoa, sahabat Bob. Jadi selamat buat Sanchez, semoga aja. Berarti kalau Sanchez tetap bertahan, ada Arnautovic, ada Taremi, dan ada Thuram, dan ada Toro, berarti kita punya 5, dan bahkan Carboni juga bisa ditarik. Tapi kita memang butuh pemain-pemain senior. Kalau gue sih sepakat-sepakat aja, tapi kembalikan ke Opa Marotta dan Sanchez, apakah mereka deal atau tidak. Ini dia Di Marco udah berpikir bahwa leg kedua pertandingan melawan Atletico adalah yang sangat sulit. Kita tahu bagaimanapun Atletico Madrid ini adalah langganan di Liga Champions setiap tahun. Dia bagaimana mereka kuat, tetapi waktu melawan Inter kemarin di Giuseppe Meazza kita udah bisa menakar. Tetapi kalau di kandang mereka kita juga pasti juga akan menemukan kesulitan. Itulah gunanya bersatu, berjuang dan menderita bersama untuk lolos ke babak perempat final. Semoga aja. Jadi kalau Di Marco bilang begitu, kami akan mendukung semua untuk memainkan permainan kami. Mengenai pelatih Simone Inzaghi, Di Marco, dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Dia membuat kami tertawa, dia membuat kami merasa baik. Dan menambahkan dia juga tahu kapan harus meninggalkan jejaknya untuk membantu para pemain muda. Kami senang bersama Inzaghi. Dan tentang kapten, Di Marco mengatakan kita sedang membicarakan salah satu striker terbaik di dunia. Kami tahu betapa pentingnya dia bagi kami dan dia adalah kapten kami, kata Di Marco tentang Inzaghi dan Lautaro Martinez. Nah, ini dia sahabat Bob, Inzaghi mencetak 300 penampilan dan dia paling sukses dari semua dan meraih juara pertamanya. Bahkan banyak ya dengan kemenangan 179 kali melatih, membawa timnya 300 kali pertandingan. Dia melampaui rekor-rekor pelatih-pelatih sebelumnya. Walaupun pelatih-pelatih sebelumnya lebih banyak pertandingannya, tetapi Inzaghi yang paling banyak memenangkan pertandingan. Dan sekarang unggul 15 poin dari Juventus dan 16 poin sama siapa ya? Oh, AC Milan. Oh, AC Milan 16 poin, beda sama Inter ya. Gue baru tahu. Happy ya. Kita happy. Pavard juga berkata, saya datang ke Inter untuk memenangkan Scudetto dan perjalanan masih panjang. Kita tahu bagaimana penampilan dia tadi pagi tidak begitu perfect ya. Nggak tahu karena apa, ya mungkin biasalah. Bertanding terus, tapi kita berharap nanti dia melawan Bologna, terus juga melawan Atletico, si Pavard, si Benjamin bisa membuktikan diri bahwa dia adalah kelas dunia. Saya datang ke sini untuk memenangkan Scudetto. Meski kejuaraan masih panjang, masih banyak pertandingan yang penting
mulai dengan ini, kata si Benji. Semoga terus memberikan kontribusi Benji dan kita tunggu golnya. Terus satu lagi sahabat Bob mengenai Lautaro Martinez, sebenarnya dia semalam pengen membobol gawang Genoa. Sejak datang ke Inter 2018, Lautaro hanya satu tim yang belum dia bobol gawangnya adalah Genoa. Ternyata dia mendapatkan penalti dan dia tidak begitu tenang untuk mencetak gol dari kotak penalti. Dia serahkan ke Alexis Sanchez. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah leadership yang luar biasa yang perlu kita tiru. Kalau dia merasa tidak, dia berikan ke ahlinya dan Sanchez mencetak gol dari penalti. Dan ini juga gol pertamanya Sanchez. Tetapi itulah yang dilakukan oleh si Lautaro. Selamat, benar-benar luar biasa. Dan biasa yang ngambil penalti adalah Hakan, baru Toro. Tetapi Toro kemarin di Atalanta gagal dan dia tidak mau gagal lagi. Ini udah baru kedudukan 1-0 dan dia berikan ke Sanchez. Ini luar biasa. Semoga luar biasa kapten kita ditunggu ya perpanjangan kontraknya. Ini perfecto. Dan semalam juga ditarik karena dia juga udah kelelahan. Semalam ada yang melihat bagaimana sambutan dari kura-kura ninja ya, para pemain masuk kura-kura ninja penuh ya. Artinya semalam kura-kura ninja menaklukkan tim Gilardino. Dan juga sahabat Bob, semalam tahu nggak berapa yang hadir di Giuseppe Meazza? 75.421. Kebayang berapa duitnya masuk ke pundi-pundinya Inter? Ini adalah salah satu keuntungan lagi buat Inter. Begitu. Happy banget sahabat Bob. Inter 15 poin. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi Inter menuju bintang kedua. Semoga sahabat Bob. Bergomi, terkadang saya kesulitan memahami situasi tertentu. Dia bilang mengenai masalah Friendrop terhadap Barella dikonversi oleh Alexis Sanchez. Pada kecepatan normal tampak seperti penalti, tapi kemudian dia menendang dan wasit bahkan memeriksanya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas itu sudah diputuskan. Dan kalau kita mau melihat lagi ke belakang, bagaimana Lazio melawan Milan, ada 3 kartu merah dan banyak sekali kontroversinya. Dan semalam gua dengar komentator juga bilang bahwa wasit-wasit Italia dalam pressure tinggi gitu loh. Kenapa? Karena ya banyak sekali kontroversi-kontroversi dan semoga ini cepat berlalu lah. Dan juga kalau si Gilardino bilang ya namanya juga wasit juga manusia, tetapi VAR juga harus dibenahi. Benar juga menurut dia. Tapi ya sudah, yang jelas kita nikmati kemenangan ini sahabat Bob, dan juga kita berharap semalam Tajon Buchanan main, tetapi dia belum bermain lagi. Ini yang dia bilang, mimpi menjadi kenyataan. Bermain untuk Inter, ada beberapa momen penting dalam karir saya. Dari debut saya di Liga Champions melawan Atletico Madrid, saat saya berada di Brugge, hingga pertandingan pertama saya di Piala Dunia bersama Kanada. Dia menyebut bermain di Piala Dunia mimpi yang menjadi kenyataan. Saya selalu mencoba mengingat dan saya menyukai olahraga ini sejak masih kecil. Dan saya selalu bersenang-senang. Dia berkata bermain sepak bola secara profesional adalah sesuatu yang selalu ingin saya lakukan. Dan saya sangat bersyukur dan bangga. Dia melanjutkan, mengenakan kaos ini sangat berarti. Inilah mimpi menjadi kenyataan. Itulah yang selalu saya perjuangkan. Ada sejumlah pemain legendaris dalam klub ini. Lanjut, pemain 25 tahun. Bagi saya nomor 1 adalah Ronaldo, kata Buchanan. Dia adalah pemain yang selalu saya kagumi dan menjadi legend sepak bola. Sahabat Bob, happy banget. Kita menunggu lagi pertandingan berikutnya. Sekarang kita nikmati dulu pertandingan hasil dari pertandingan. Terus kita juga kedinginan. Jadi sahabat Bob, ya kalau kedinginan jangan lupa pakai jaket. Benar-benar happy banget. Dan semalam juga terima kasih para sahabat Bob yang menemani gua di live reaction. Jangan lupa sahabat Bob join di grup WA gua. Dan nanti ada di kolom description. Kenapa? Seru di grup WA Bung Bob. Dan setiap pada pertandingan Inter, gua memberikan giveaway. Yang penting pernak-perniknya Inter, terutama salah satu adalah jersey sahabat Bob. Jadi kita tunggu. Biar kita happy, kita saling berbagi, saling support, dan kita juga selalu mendoakan Inter. Dan kita happy sahabat Bob, jadi kita berjarak 15 poin dari Juventus dan 16 poin dari Milan.
Dan semoga semakin memperlebar jarak ini dan Inter semakin nyaman dan tetap fokus dari satu pertandingan ke satu pertandingan. Karena Inter berjuang bersama, menderita bersama untuk mencapai tujuannya. Adalah bintang kedua. Agak lain memang Inter kita ini, sahabat Bob. Agak lain, agak lain, agak lain, agak lain. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.